Jakarta adalah kota dengan berbagai kisah yang seringkali terlewatkan oleh kilauan lampu, gedung pencakar langit, dan hiruk-pikuk jalanannya. Salah satu kisah itu ada di bawah tol Angke, Jakarta Barat. Bak sebuah tempat persembunyian underground, kolong tol Angke menyimpan kisah kehidupan manusia terpinggirkan di kota metropolitan. Di sana kehidupan berjalan dengan cara yang berbeda, penuh perjuangan, harapan, dan kenyataan pahit yang tak bisa diabaikan. Orang-orang yang hidup di kolong tol ini menyiratkan bahwa tempat yang sebenarnya tak layak untuk manusia menjadi seolah-olah layak-layak saja dalam paham kejakartaan. Di bawah tol yang kokoh berdiri, ruang kosong telah menjadi tempat tinggal bagi banyak keluarga yang kesulitan mendapatkan rumah yang layak. Mereka membangun rumah semi permanen dari kayu, seng, dan terpal bekas. Disinilah mereka hidup, tidur, dan bekerja dengan latar belakang kebisingan kendaraan yang terus melintas di atas kepala. Akses untuk menjangkaunya terbilang tak biasa. Untuk bisa masuk, terlebih dahulu memasuki ruang kecil yang merupakan bagian patahan dari pagar beton. Persis di seberang Kali Ciliwung di Jalan Kepanduan 1, Jelambar Baru, Kecamatan Petamburan, Jakarta Barat. Kondisinya jauh dari definisi gerbang ataupun pintu. Akses tersebut terlihat seperti sebuah ruang atau lubang berbentuk persegi panjang yang di samping kanan kirinya terdapat kardus serta tumpukan cucian piring. Masuk ke dalamnya harus dengan cara merundukkan kepala dan membungkukkan badan. Pasalnya, akses masuk tersebut hanya memiliki ketinggian sekitar 70 cm saja. Setelah berada di dalam, setiap orang baru bisa berdiri dengan sempurna saat berada di tengah antara ruas jalan tol. Ruang sempit inilah yang juga sekaligus menjadi akses bagi mobilitas warga. Ketiadaan fasilitas dasar seperti air bersih dan listrik menjadi tantangan sehari-hari. Banyak warga yang mengandalkan sumur bor yang kualitas airnya kurang layak atau membeli air dari penjual keliling dengan harga yang tak murah. Untuk listrik, sebagian besar penduduk bergantung pada sambungan ilegal atau lampu minyak. Mayoritas penghuni bawah tol ini bekerja di sektor informal. Ada yang menjadi pemulung, tukang ojek, pedagang kaki lima, atau buruh harian. Penghasilan mereka pun tak menentu, yang kadang hanya cukup untuk makan sehari-hari atau malah kadang harus berhutang. Meski demikian, ada semangat bertahan hidup yang luar biasa. Beberapa warga mencoba mendirikan warung kecil atau menjual makanan untuk tetangga dan pengemudi yang kebetulan lewat. Seorang warga yang tinggal di kolong tol ini mengaku sudah tinggal selama 7 tahun di lokasi tersebut. Ia merasa nyaman-nyaman saja tinggal di tempat tersebut meski dengan segala keterbatasan ruang. Rasa kenyamanan ini tentunya tak muncul dengan sendirinya, yang dimana faktor ekonomilah yang seolah memaksa untuk merasa nyaman. Sebelum tinggal di kolong tol Angke, ia bercerita pernah menempati Rusun Marunda di Jakarta Utara. Rusun milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut mulanya digratiskan, namun hanya berjalan selama 3 bulan saja. Setelah itu warga yang menempati rusun harus membayar dengan biaya yang menurutnya terbilang tinggi. Ia pun menyebutkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk air dan listrik di rusun tersebut sekitar 700.000 per bulan. Akhirnya ia pun enggan untuk melanjutkan hidup di rusun dan memilih tinggal di kolong tol Angke karena gratis. Sekilas tampak aktivitas warga kolong tol tersebut seperti kehidupan masyarakat pada umumnya. Terlihat di hampir setiap sisi ada pakaian-pakaian yang dijemur di depan tempat tinggal warga. Sejumlah warga terlihat berkegiatan mulai dari tidur-tiduran, makan, berbincang-bincang, serta berjualan kopi sasetan. Di sisi tengah bahkan terlihat ada sekolah bernama Sekolah Pondok Domba Kolong Tol Angke. Tak jauh dari sekolah tersebut juga terdapat musola, nyaris sama seperti kehidupan masyarakat pada umumnya. Namun perbedaan yang paling menonjol tentu adalah suara bising kendaraan yang lalu lalang di atas kepala. Soal kebisingan kendaraan ini warga terlihat sudah terbiasa, seperti tak merasa terganggu dan tak ada keluhan pula. Hanya perlu mengeraskan suara ketika berbincang dengan warga lain. Ihwal beraktivitas dengan merundukkan kepala dan membungkukkan badan pun seolah sudah spontan dan fasih dilakukan. Tak hanya alasan biaya hidup yang mahal,
Sulitnya dalam menjalankan pekerjaan juga menjadi alasan saat bertempat tinggal di rusun. Sehari-hari warga yang bekerja sebagai pemulung mengungkapkan, hidup di kawasan Tol Angke lebih memberinya peruntungan dalam menjalankan pekerjaan dibanding saat di rusun. Dalam sehari ia mengaku bisa mendapatkan uang sekitar Rp100.000. Uang itu pun digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta orang tuanya yang tinggal satu atap bersamanya di kolong Tol Angke. Atas alasan-alasan inilah ia mengaku lebih senang tinggal di kolong Tol Angke, sementara tinggal di rusun tak memberikan peruntungan ekonomi bagi kehidupannya. Saat ditanya soal kesehatan, ia pun mengaku dirinya baik-baik saja tinggal di kolong tol dan masih mau tetap tinggal di tempat ini. Warga lain juga mengaku memilih tinggal di kolong Tol Angke karena faktor ekonomi. Perempuan yang mengaku seorang ibu rumah tangga menyebut telah tinggal di tempat ini selama sekitar 5 tahun bersama suami dan anaknya. Untuk membantu kebutuhan keluarga, ia juga kerap kali berjualan kopi sasetan di atas pemukiman tersebut atau di luar jalan tol. Sama seperti warga pada umumnya yang tinggal di kolong Tol Angke, ia juga terbiasa dan nyaman hidup di tempat ini. Ia mengaku banyak pihak yang memberi perhatian sehingga beberapa kali mendapatkan bantuan sosial. Kehidupan di bawah Tol Angke adalah cerminan sisi lain dari Jakarta yang sering terlupakan. Di tengah kemegahan kota ada sekelompok masyarakat yang berjuang keras untuk sekedar bertahan hidup. Mereka mengingatkan kita akan pentingnya rasa kemanusiaan, solidaritas, dan tanggung jawab bersama untuk menciptakan kota yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat.